Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dengan NPM 0319011121. Saya dari Fakultas FKIP jurusan PGSD. Oh ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma pengembangan iptek. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa itu yang disebut atau yang dimaksud dengan iptek? Iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi. Menghasilkan kebenaran objektif sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dalam berbagai bentuk terdapat 854 kali disebutkan. Quraisy Shihab 1996. Sedangkan ilmu pengetahuan atau sains adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat dinalar atau dapat diterima oleh akal. Dalam pemikiran sekuler, sains mempunyai 3 karakteristik, yaitu objektif, netral, dan bebas. Dan bebas nilai. Sedangkan dalam pemikiran Islam, sains tidak boleh dibebas nilai, baik nilai lokal maupun nilai universal. Adapun sumber ilmu pengetahuan dalam pemikiran Islam ada 2 sumber ilmu, yaitu akal dan wahyu. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Ilmu yang bersumber dari wahyu Allah yang bersifat abadi dan tingkat kebenarannya sangat mutlak atau absolut. Sedangkan ilmu yang bersumber dari akal, pikiran manusia bersifat perolehan tingkat kebenaran. Oleh karenanya tidak ada istilah final dalam suatu produk ilmu pengetahuan, sehingga setiap selalu terbuka kesempatan untuk melakukan ujian ulang, kajian ulang, atau perbaikan kembali. Penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan sangatlah tinggi, karena sesungguhnya hal ini merupakan cerminan penghargaan bagi kemanusiaan itu sendiri. Manusia adalah makhluk satu-satunya yang secara potensial diberi kemampuan untuk menyerap ilmu pengetahuan. Penghargaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, turunnya wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5, ayat yang dimulai dengan perintah untuk membaca. Membaca dalam arti luas adalah kerta jiwa dalam menangkap dan menghayati berbagai fenomena di dalam dan di sekitar diri sehingga terpahami betul makna dan hakikatnya. Yang kedua, banyaknya ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, pikiran, dan pemahaman. Hal ini menandakan bahwa manusia yang tidak memfusikan kemampuan terbesar pada dirinya itu adalah manusia yang tidak berharga. Yang ketiga, Allah memandang rendah orang-orang yang tidak mau menggunakan potensi akalnya sehingga mereka disederajatkan dengan binatang, bahkan lebih rendah dari itu. Surat Al-Araf ayat 7-179. Yang keempat, Allah memandang lebih tinggi derajat orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang bodoh. Surat Az-Zumar ayat 39-9. Dengan demikian, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan alam yang ditundukkan oleh Allah untuk manusia, manusia hendaknya memahami konsep dan tugasnya sebagai khalifah bumi. Menurut Jalaluddin, ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi ruh, jasmani atau fisik, dan rohani. Pertama, ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua, jasmani, yaitu mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Yang ketiga, rohani, yaitu berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa, termaksud ke dalam naluri penginderaan, institusi, bakat, kepribadian, intelek, perasaan, akal, dan unsur jiwa lainnya.
Menurut Imam Al-Ghazali, menyatakan manusia mempunyai 4 kekuatan potensi, yaitu yang pertama, kalb, yang merupakan suatu unsur yang halus berasal dari alam ketuhanan yang berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dicaci, dan sebagainya yang ada pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Kedua, ruh, yaitu sesuatu yang halus berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu, dan merasa ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Ketiga, nafs, yaitu kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Keempat, akal, yaitu pengetahuan tentang hakikat segala keadaan, maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati. Jalaluddin dan Usman Said, secara garis besar manusia memiliki 4 potensi dasar, yaitu yang pertama, hidayah al-ghairiziyah atau naluri, yaitu kecenderungan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya seperti makan, minum, seks, dan lain-lain. Dalam hal ini, di antara manusia dengan binatang sama. Kedua, hidayah al-hisyah atau inderawi, yaitu kesempurnaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, ahsan at-takwin. Yang ketiga, hidayah al-aqliyah, yaitu bahwa manusia merupakan makhluk yang dapat dididik dan mendidik, animal educandum. Dan keempat, hidayah diniyah, yaitu bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai potensi dasar untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu aspek potensial dari fitrah adalah kemampuan berpikir manusia, di mana rasio menjadi pusat perkembangan. Adapun potensi akal merupakan ciri khas manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk memilih, baik maupun buruk, dan manusia berpotensi untuk menentukan jalan hidupnya. Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa Allah telah menganugerahkan beberapa potensi kepada manusia yang dapat dikembangkan dengan seoptimal mungkin dalam rangka melaksanakan tugas kekhalifahannya di dunia. Dari potensi-potensi dasar tersebut menunjukkan pada kita akan pentingnya pendidikan untuk mengembangkan dan mengelola sampai di mana titik optimal itu dapat dicapai. Apalagi kita saksikan kondisi manusia pada waktu dilahirkan di dunia ini. Mereka dalam keadaan yang sangat lemah, yang secara tidak langsung membutuhkan pertolongan dari kedua orang tuanya. Rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran. Iptek dan segala hasilnya dapat diterima oleh masyarakat Islam manakala bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jika penggunaan hasil iptek akan melalaikan seorang dari zikir dan tafakur, serta mengantarkan pada rusaknya nilai-nilai kemanusiaan, maka bukan hasil teknologinya yang ditolak, melainkan manusia yang harus diperingatkan dan diarahkan dalam menggunakan teknologi. Adapun seni dalam teori ekspresi disebut bahwa art is an expression of human feeling, adalah suatu pengungkapkan perasaan manusia. Seni merupakan ekspresi jiwa seorang, dan hasil ekspresi jiwa tersebut berkembang menjadi bagian dan budaya manusia. Seni juga identik dengan keindahan, keindahan yang hakiki identik dengan kebenaran, dan keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu keabadian. Dan seni yang lepas dari nilai-nilai ketuhanan tidak akan abadi karena ukurannya adalah hawa nafsu, bukan akal budi. Islam sebagai agama yang mengandung ajaran akidah, akhlak, dan syariah senantiasa mengukir segala sesuatu, benda-benda, karya seni, aktivitas dengan pertimbangan-pertimbangan ketiga aspek tersebut. Oleh karena itu, seni yang bertentangan atau merusak akidah, syarat, dan akhlak tidak akan diakui sebagai sesuatu yang bernilai seni. Dengan demikian, semboyan seni untuk seni tidak dapat diterima dalam Islam. Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan teknologi dan seni merupakan perkembangan potensi manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa akal dan budi. Potensi
atau prestasi gemilang dalam pengembangan iptek pada hakikatnya tidak lebih dan sekedar menemukan bagaimana proses sunnatullah itu terjadi di alam semesta ini, bukan merancang atau menciptakan hukum baru di luar sunnatullah atau hukum alam, hukum Allah. Sumber pengembangan iptek dalam Islam adalah wahyu Allah. Iptek yang islami selalu mengutamakan dan mengedepankan kepentingan orang banyak dari kemasalahan bagi kehidupan umat manusia. Untuk itu, iptek dalam pandangan Islam tidak bebas nilai. Adapun integrasi antar iman, iptek dan amal adalah sangat erat kaitannya. Mengapa demikian? Karena Islam merupakan ajaran agama yang sempurna. Kesempurnaannya dapat tergambar dalam keutuhan inti ajarannya. Ada 3 inti ajaran Islam, yaitu imam, Islam, dan ihsan. Ketiga ini ajaran itu terintegrasi di dalam sebuah sistem ajaran yang disebut Dinul Islam. Dalam Al-Quran surat Imran 24-25, Allah telah memberikan ilustrasi indah tentang integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Ayat tersebut menggambarkan keutuhan antara iman, ilmu, dan amal atau akidah, syariah, dan akhlak-akhlak dengan menganalogkan bangunan dinul Islam bagaikan sebatang pohon yang baik. Iman diidentikan dengan akar sebuah pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Ilmu bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan, sedangkan amal ibarat buah dan pohon identik dengan teknologi dan seni. Jadi itulah teman-teman hasil dari penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan saya akhiri wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.